Genta Mandaya, bangkitkan asa, wujudkan karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Jadi pada siang kali ini saya Vivi Mardian dari Universitas Pendidikan Indonesia, seorang mahasiswa pasca sarjana prodi Pendidikan Fisika. Saya juga seorang award LPDP PK 193 tahun 2022. Jadi pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi kisah dan cerita menginspirasi. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh ceritanya, silahkan Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Saya Yudhistira Arya Utama, salah satu dosen dan peneliti di Departemen Pendidikan Fisika UPI, bergabung di institusi ini sejak 2008 silam hingga saat ini. Jadi pertanyaan pertama saya itu terkait dengan kesuksesan Bapak. Jadi apa sih arti kesuksesan bagi Bapak? Wah, pertanyaan yang berat. Dulu sewaktu saya masih bersekolah SD, SMP, SMA, sukses bagi saya itu adalah bisa tembus untuk studi lanjut di ITB. Karena sejak kelas 5 SD saya sudah tahu harus kemana, harus ke jurusan astronomi ITB. Dan dengan berjalannya waktu, mungkin karena kita bertambah bijaksana, sekarang arti kesuksesan saya sungguh jauh berbeda. Kesuksesan bagi saya adalah ketika saya bisa banyak menginspirasi dan bisa banyak beri manfaat kepada sesama. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak manfaatnya buat sesamanya. Saya setuju sekali Pak. Oke, bagaimana cara Bapak meraih kesuksesan tersebut? Bagaimana saya meraih kesuksesan? Sementara kesuksesan bagi saya adalah ketika saya bisa banyak memberikan manfaat bagi sesama. Tentu yang saya lakukan sederhana saja. Saya terus berbuat tanpa mengenal lelah. Saya terus berbagi tanpa mengenal bosan. Dan perkara hasil saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Yang penting dengan apa yang sudah dititipkan, saya terus berbuat untuk bisa menginspirasi sesama. Baik Bapak. Siapa sih tokoh yang menginspirasi Bapak? Yang pertama orang tua. Pada masa itu saya melihat betapa berbesar hatinya kedua orang tua saya, terutama ayah saya. Ketika mengetahui anak sulungnya yang awalnya ingin menjadi insinyur mesin, ingin sekolah di Jerman, saat kelas 5 SD tiba-tiba menyatakan keinginannya untuk menjadi ahli perbintangan. Dan langsung ditanya, "Pak, gimana untuk bisa belajar ilmu perbintangan?" Tanpa menutup-nutupi, ayah saya langsung menjawab, "Kamu harus belajar di ITB, di Bandung sana." Jadi ketika mungkin orang tua masa itu juga masih bertanya-tanya akan menjadi apa nanti putraku kalau menjadi seorang ahli perbintangan, tapi beliau mensupport saya. Dan tokoh lain yang menginspirasi saya adalah tokoh astronom yang mendunia, Carl Sagan. Jadi bagaimana seorang yang brilian seperti beliau itu mampu menghadirkan sesuatu yang pelik, sesuatu yang rumit dalam bahasa yang sederhana kepada publik, sampai punya acara TV sendiri. Bagaimana, apa saja tantangan yang Bapak hadapi sampai ke titik ini Pak? Alhamdulillah, ketika saya bergabung di institusi ini sejak 2008 silam, saya melihat sarana prasarananya sudah cukup. Sehingga ketika saya bergabung di sini, dia harus mulai lagi dari nol. Hibah dari pemerintah Jepang melalui JICA, UPI memiliki laboratorium bumi dan antariksa seperti yang kita lihat saat ini, termasuk yang lengkap fasilitasnya. Sehingga dengan modal yang sudah ada, saya bisa terus berkreasi, mengembangkan lebih jauh, sehingga astronomi semakin dirasakan manfaatnya dan juga dikenal kiprahnya di masyarakat luas. Kemudian pasti Bapak sibuk ya. Jadi bagaimana sih Bapak mengatur waktu dengan keluarga maupun dunia pekerjaan Bapak? Ini kadang suka ada tarik ulurnya memang ya. Jadi ada kalanya memang kita harus
memprioritaskan keluarga, pada saat yang sama juga keluarga kita mintai pengertiannya supaya kita bisa fokus pada urusan pekerjaan. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan saja dengan keluarga kita. Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada friksi-friksi yang berarti terkait dengan bagaimana saya harus bagi waktu antara urusan pekerjaan dengan urusan keluarga. Jadi saya ingin tahu nih, apa pesan Bapak untuk generasi muda saat ini? Untuk generasi muda, pesan saya jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti dalam mencoba. Selama masih muda, selama masih ada kekuatan dan rasa ingin tahu yang besar, cobalah. Karena hidup ini sebenarnya adalah untuk mencari pengalaman. Jadi dapatkan pengalaman sebanyak mungkin. Pengalaman akan membuat kita kaya dan akan membuat kita punya hidup yang lebih bermakna. Saya pikir itu. Luar biasa Bapak. Apakah Bapak punya closing statement sebelum kita mengakhiri cerita pagi siang ini? Mungkin closing statementnya berhubungan dengan bidang yang saya tekuni ya. Jadi karena kita manusia yang ada di bumi ini, seluruh jasad kita ini, partikel-partikel terkecilnya, atom-atom yang menyusun tubuh kita itu dibuat di pusat-pusat bintang melalui reaksi termonuklir. Maka kita harus punya suatu keyakinan bahwa kita semua adalah calon-calon bintang yang akan bersinar, yang akan menerangi, yang akan memberi inspirasi. Jadi jangan pernah underestimate dengan diri sendiri, karena kita terlahir untuk sesuatu yang lebih sesuai rencana Tuhan. Baiklah Bapak, terima kasih banyak atas ceritanya. Semoga kami semuanya yang mendengarkan juga terinspirasi. Jika ada salah jangkau, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.